Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukanlah kami agar boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 8 dan ayat 9 yang berbunyi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah hanya karena kasih karunia umatnya dipulihkan dan diselamatkan. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita umatnya yang sudah mau mengaku beriman, mengaku percaya kepada Kristus adalah sudah selayaknya untuk mempertanyakan kepada diri kita masing-masing bahwa apa artinya apabila kita sudah menjadi atau sebagai seseorang yang menyadari dirinya rusak akibat dosa. Salah satu definisinya adalah adanya suatu kesadaran yang semakin kuat bahwa seberapapun kerasnya ketika kita berusaha dengan mengandalkan skill atau kemampuan atau kesanggupan diri kita sendiri, maka hasilnya bukan semakin baik, tetapi hidup kita justru akan semakin buruk. Pada waktu itulah sesungguhnya kita harus mengaku bahwa kita membutuhkan Tuhan Allah Bapa kita dan campur tangannya di dalam seluruh aspek dari kehidupan kita setiap harinya. Firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus dan ditujukan bukan hanya kepada umat Kristen yang ada di Efesus ini, tetapi umat beriman percaya kepada Kristus di sepanjang zaman selagi masih ada ini mengingatkan kita umatnya tentang kerusakan hidup kita sebagai umatnya adalah oleh perbuatan dosa, perbuatan kesalahan yang memberontak kepada Tuhan Allah Bapa kita. Maka kita harus sungguh-sungguh sadari adanya maut ataupun kematian kekal karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita umatnya ini. Sesungguhnya yang menjadi kebutuhan bagi kita adalah untuk mendapat pengampunan dan diubahkan sebagaimana dituliskan di dalam Efesus 2 ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita, oleh kasih karunia-Nya kita diselamatkannya. Sesungguhnya perlu untuk kita hayati dan imani dan sungguh-sungguh harus mempercayai betul bahwa Tuhan Allah Bapa kita itu berkenan mengaruniakan pemulihan kepada kita umatnya ini akibat dirusakkan oleh dosa-dosa kesalahan kita dengan kasih karunia-Nya yang begitu besar itu. Ketika kita mau mengakui bahwa diri kita memang sudah rusak akibat dosa kesalahan kita. Dari renungan tentang firman Tuhan pada hari ini, bahwa Dia mau menyadarkan dan mengajak kita tentang perlunya memohon kepada Allah Bapa kita, agar di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, Dia berkenan untuk memulihkan hidup kita yang akibat dosa itu memang tidak mungkin kita akan sampai kepada Bapa di surga. Sesungguhnya kita harus menyadari bahwa betapa kita sangat membutuhkan adanya pemulihan kembali ke dalam hidup kudus. Hanya boleh dikerjakan oleh pertolongan Roh Kudus itu sendiri. Ingatlah akan firman Tuhan yang dituliskan di dalam 1 Petrus pasal 1 mulai dari ayat 14, 15 dan 16 yang berbunyi, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu,
sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa apabila kami berusaha untuk mendapatkan keselamatan, kebebasan dari kuasa dosa dan kematian kekal atau maut itu, maka itu adalah usaha yang sia-sia. Kami harus akui bahwa hanya karena kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa yang sudah Engkau nyatakan di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, itulah anugerah kasih karunia-Mu yang tidak akan bisa ada bandingnya dengan yang lain. Karena Engkau satu-satunya Allah yang hidup, yang mau menyadarkan kami supaya kami senantiasa mau hidup berpadanan dengan apa yang menjadi kehendak-Mu, bukan menuruti keinginan daging kami umat manusia. Sambutlah harapan kami untuk senantiasa kami boleh berusaha, tetapi harus dengan pertolongan Roh Kudus yang pasti memampukan kami untuk hidup kudus sebagai anak-anak Tuhan Yesus sendiri di dalam seluruh aspek hidup kami. Untuk itu mampukan kami untuk sungguh-sungguh dalam kerendahan hati selalu menyediakan hati ini, Roh Kudus yang bekerja, yang menguasai kami, yang mengendalikan kami, supaya kami di dalam berbuat segala sesuatu yang harus menurut kehendak Tuhan Yesus saja. Ketika kami juga sudah menghadapi hal yang sangat membuat kami kesakitan akibat kuasa sakit penyakit merongrong hidup kami, Bapa, pasti Tuhan akan memakai sarana obat dan perawatan untuk memungkinkan kami boleh pulih dan sembuh dari kuasa sakit penyakit apapun juga, baik jasmani maupun rohani kami. Kami mau berserah kepadamu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus terimalah doa kami, Bapa. Amin.